Kedatangan timnas Israel untuk mengikuti Piala Dunia U20 ke Indonesia menuai pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Bahkan menjadi perdebatan yang alot dari berbagai pihak tokoh politik. Kendati demikian, hal itu pun membuat Majelis Ulama Indonesia melalui Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, Sudarnoto Abdul Hakim mengingatkan pemerintah Indonesia. Bahkan, dia katakan, permasalahan ini sudah dijelaskan juga oleh Menko Polhukam, Mahfud MD. Soal jalur-jalur politik, satu ya, jalur diplomatik, kemudian jalur kemanan sudah ditempuh. Ya negara itu punya segala-segalanya. Itu pasti. Pungkas Sudarnoto di acara Dua Sisi, Kamis tanggal 16 Maret tahun 2023, malam. Apalagi, ia sebutkan, ada orang Israel yang mau main di Indonesia. Oleh karena itu, jalur politik, keamanan dan diplomatik itu jadi ekstra. Itu yang pertama, menunjukkan bahwa sebetulnya gejolak yang menunjukkan di masyarakat itu bisa berpotensi terbuka. Ini yang utama dan ini catatan, pungkasnya. Kemudian yang kedua, ia sebutkan bahwa problemnya di masyarakat yang sudah melakukan penolakan. Maka dari itu, jangan dibiarkan. Tetapi mungkin juga, kalau pemerintah berdialog dengan organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, nah siapa tahu ada solusi lain, ujarnya. Sebelumnya diberitakan, cucu pendiri Israel dan juga aktivis HAM dan juga penulis anti-Zionis, Miko Pelet ingatkan Presiden Jokowi dengan permintaannya, soal penolakan timnas Israel ke Indonesia. Miko Pelet meminta Presiden Jokowi untuk menolak timnas Israel datang ke Indonesia dalam perhelatan Piala Dunia U20. Yang akan berlangsung pada tanggal 20 Mei sampai tanggal 11 Juni tahun 2023 nanti. Menurut Miko Pelet, mengizinkan timnas Israel datang ke Indonesia dan bermain di Piala Dunia U20, sama saja memberikan izin kepada Israel untuk melanjutkan pembunuhan dan penindasan kepada penduduk Palestina. Tidak boleh ada toleransi terhadap Israel dan Zionisme. Bahkan izinkan tim Israel masuk ke Indonesia dan bermain. Saya memohon kepada Bapak Presiden Jokowi dan saya bermohon kepada penduduk Indonesia tidak mengizinkan timnas Israel masuk ke Indonesia dan bermain, ujar Miko Pelet. Menurutnya, bila mengizinkan Israel sama saja memberi izin kepada Israel untuk melanjutkan pembunuhan dan penindasan penduduk Palestina. Tak hanya itu saja, jika Israel tetap diizinkan sama saja Indonesia mengizinkan Israel membuat negara muslim besar seperti Indonesia terlihat tidak peduli dengan tindakan Israel terhadap Palestina. Palestina tidak bisa memenangkan peperangan ini sendirian. Mereka tidak dapat kemerdekaan mereka tanpa dukungan kita. Kita sudah melihat beberapa negara Arab dan beberapa negara muslim sekarang terbuka terhadap Israel. Ini adalah fenomena yang berbahaya, kata Miko Pelet. Menyiapkan tim nasional Indonesia untuk bertanding. Ya. Kedua, teknisnya di PSSI. Tentu urusan politik luar negeri ada di tangan pemerintah khususnya Kemenlu. Sebelum saya menyampaikan alasan, saya akan cerita sedikit. Jadi sejak Kemenpora menyampaikan informasi secara terbuka terkait dengan kehadiran timnas Israel untuk Piala Dunia U20 ini dan memberikan jaminan keamanan, saya sampaikan secara terbuka kira-kira begini, janganlah pemerintah kemudian membuat pernyataan terlampau terburu-buru karena ini ada kaitannya dengan soal isu Israel Palestina, sensitif sekali di Indonesia ini. Dan pembela perjuangan warga dan bangsa Palestina di Indonesia itu besar sekali. Jangan sampai juga kemudian kehadiran ini diberi jaminan keamanan. Nah, tentu jaminan keamanan ini kan luar biasa energi yang dikeluarkan oleh negara nih. Tapi dengan kehadiran orang Israel itu keamanannya ekstra. Saya akan punya keyakinan itu terlampau berlebihan. Dan masyarakat yang menolak kehadiran tim Israel ini antara lain karena soal pertama, alasan paling utama itu ya konstitusi. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu jelas sekali bahwa penjajahan itu ya kira-kira gitulah ya harus dinyahkan, musuh kita bersama harus dihapuskan di muka bumi ini. Lalu ada warga Palestina diberi izin secara official
ya secara official oleh pemerintah. Ini kan dalam keyakinan saya dan warga juga Israel maksudnya tadi. iya warga Israel itu dalam keyakinan saya dan masyarakat membela Palestina itu ya itu kan seperti mengkhianati pembukaan. Yang kedua, kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Karena itu ya seharusnya konsisten dengan teguh ya. Oke, sebentar. Supaya warga Israel jangan masuk dengan alasan apapun. Oke. Jadi pemerintah dalam hal ini jangan pakai dua muka gitu loh. Pemerintah dua muka. Iya, kalau umpamanya tetap mengizinkan dan jadi ini pakai dua muka. Yang satu bilang mendukung kemerdekaan, tapi yang satu mengakui negara itu. Nah, jadi pakailah satu standar. Standarnya itu apa? Pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Apa harus saya bacakan lagi pidato Bung Karno? Ini semuanya harus mendengar pidato Bung Karno yang hebat pada waktu itu. Selama ini Bung Karno dengan gagah berbicara, selama pemerintah Israel tidak memberikan kemerdekaan kepada bangsa Palestina, maka sampai dengan diberikan kepada Palestina baru kita bisa mengakui. Kalau tidak diberikan, kita tidak akan mengakui. Kalau secara ofisial dia datang ke sini mewakili negaranya, itu kita namanya dua muka. Kita tuh menginjak-injak para pahlawan kita gitu loh. Kalau kita lihat Israel, perlu diingat bahwa kesebelasan Palestina itu juga beberapa kali dilarang oleh Israel. Itu apa itu? Politik. Karena tidak ingin ya warga Palestina itu mendapatkan dukungan melalui sepak bola. Itu boykot. Boykot itu adalah sikap politik. Memang Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Ya. Itu amanah konstitusi. Ya. Tidak ada seorang pun yang bisa membantah itu, dan sampai dengan hari ini Indonesia masih terus pada komitmen untuk menjadi barisan terdepan dalam memberikan dukungan kepada Palestina untuk mendapatkan hak-hak kemerdekaannya sampai until now, sampai sekarang. Oleh karena itu maka Tuan Guru, Profesor, kita ingat tahun 2015 kemarin ada 2 pebulu tangkis dalam kejuaraan dunia Israel main di Indonesia, bertanding di Istora Senayan. 2003 kemarin juga ada main sepeda di Velodrome. Ya, main juga. Kemudian saya juga mencatat ada atlet Yuval Selma juga main di sebelah untuk tebing. Hal yang sama utusan parlemen Israel di dalam IPU, Interparliamentary Union, hadir juga di Bali. Dalam konteks inilah maka urusan-urusan yang terkait dengan komitmen pemerintah Indonesia dalam memberikan pembelaan kepada Palestina, kemudian mengutuk keras tindakan-tindakan biadab yang dilakukan oleh Israel, itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari gerakan besar Indonesia.